Tuhan Yesus berserta kita. Sekarang kan hari Minggu, kita mau ibadah. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Shalom sahabat kecil, ketemu lagi sama kami Kak. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah meskipun beribadah secara online. Tuhan Yesus, tapi semangat kami tidak akan pernah luntur. Kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat kecil, kita puji nama Tuhan yuk. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku. Berdua, 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 duduk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku. Berdua, 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 duduk. Shalom sahabat kecil, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, fokus, dan pegang Alkitabnya. Nah, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayatnya yang kedua. Kolose 3 ayatnya yang kedua. Ya, kalau sudah ketemu, kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa membimbing kami, memimpin kami pada pagi hari ini. Sehingga kami dapat berkumpul secara online bersama sahabat-sahabat kecil untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan dapat bermanfaat untuk kehidupan kami, untuk menjadi pedoman kehidupan kami. Inilah kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Amin. Ya, sahabat kecil, kakak akan bacakan ya. Sahabat kecil menyimak. Kolose 3 ayatnya yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, itulah firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayatnya yang kedua. Nah, adik-adik, apakah kamu mengalami kejadian yang tidak terduga? Entah kemarin atau dulu. Nah, pernah kalian rasakan yang biasanya apa yang kamu harapkan semuanya dapat terkabulkan. Nah, sahabat kecil, biasanya
setiap permohonan kita, permintaan kita, tidak semuanya dapat terwujud. Tapi Tuhan punya rencana lebih dari yang kamu inginkan. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas itu tahu tidak artinya? Nah, artinya itu kita nggak ngotot dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita tidak ngotot dengan apa yang kita inginkan. Nah, sahabat kecil, mungkin kamu sudah merencanakan sesuatu yang asik tapi tiba-tiba batal. Misalnya sudah berencana untuk bermain bola bersama teman-teman, tetapi teman-teman yang lain ada yang tidak dapat ikut. Nah, akhirnya dibatalkan karena ada beberapa teman yang tidak dapat ikut. Nah, ada rasa kecewa pasti ya. Kalau apa yang kita inginkan tidak dapat terlaksana, pasti ada rasa kekecewaan. Misalnya jaringan wifi di rumah lagi nggak bagus, tiba-tiba jaringannya terputus. Nah, ada rasa kekecewaan, lagi asik main game atau lagi asik mengerjakan tugas, tiba-tiba jaringannya terputus dan jaringannya atau tidak bagus ya. Nah, ada rasa kesel, ada kecewa, akhirnya marah-marah. Nah, baik tidak seperti itu? Tidak ya, sahabat kecil. Pikirkan apa yang kalian rasakan itu pasti dirasakan oleh orang lain. Seperti misalnya wifi di rumah. Kan kalau wifi di rumah itu tidak dinikmati hanya dengan satu orang saja, tapi oleh kakak, mama, papa. Nah, semuanya memakai wifi. Jangan berpikir kamu saja yang merasa kecewa, kalian saja yang merasa kecewa. Tapi pikirkan, mama, papa, atau adik pun merasa kecewa dengan tidak adanya jaringan. Jangan uring-uringan marah. Biasanya kakak sering lihat anak-anak kalau udah jaringannya jelek, pasti ujung-ujungnya marah-marah. Nah, kakak berharap adik-adik jauhkan rasa seperti itu, sifat seperti itu, karena tidak baik. Pikirkan juga bagaimana perasaan orang lain. Jangan hanya berfokus sama perasaan kalian saja. Nah, saat kita bersikap fleksibel itu jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri ya, tapi bisa memikirkan orang lain. Kan fleksibel itu tidak ngotot dengan kemauan kita, tapi pikirkan juga nanti seperti apa baiknya gitu. Karena satu rencana kita tidak hanya bisa terfokus sama rencana satu saja, tetapi ada rencana kedua, ketiga. Bahkan Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik dari rencana yang kalian buat. Seperti itu. Nah, saat kita bisa bersikap fleksibel, kita jadi bisa melihat sisi baik dari sebuah perubahan, bahkan menjadi kreatif dengan perubahan yang ada. Nah, sahabat kecil, boleh saja merasa kesal, tapi sebaiknya tidak lama-lama. Karena dengan kesal dan marah-marah saja tidak akan mengubah keadaan. Nah, pernah dengar istilah nasi sudah menjadi bubur? Pasti sudah dengar ya. Nah, itu mari kita buat bubur itu menjadi enak. Maksudnya adalah kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ayo kita ciptakan apa yang jadi supaya menjadi menyenangkan. Nah, kayak seperti tadi yang kakak bilang, kalau tidak bisa bermain bola, kita bisa bermain permainan yang lain. Nah, kalau misalnya tidak ada jaringan wifi untuk main game atau yang menggunakan jaringan internet, kita buat permainan yang lebih menarik lagi. Tidak hanya kayak sekarang kan banyak permainan kayak game online. Nah, menurut kakak pribadi itu kurang bagus ya. Kalau kakak pribadi dulu aja kakak kalau main nggak main HP, karena dulu waktu kakak kecil tidak ada HP. Tapi kakak bisa bermain congklak, bisa bermain karet, dan permainan-permainan yang lebih
kreatif lagi yang lebih bermanfaat. Kalau fokus ke HP, mata rusak. Terus jadi kita nggak bisa kontrol emosi. Nah itu. Nah sahabat kecil, ingatlah juga bahwa perubahan itu berdampak bukan hanya bagi kamu, tapi juga bagi orang lain. Jadi jangan berfokus pada perasaan kamu saja, tapi pikirkan juga orang lain. Misalnya apa yang kamu rasakan pasti pernah orang lain rasakan, yang tadi kakak sudah ceritakan sebelumnya. Nah sekarang berpikir jangan hanya kepada diri sendiri, tapi pikirkan juga perasaan orang lain. Nah Tuhan Yesus akan menolong kamu untuk memberikan hikmat agar kamu bisa melihat yang baik dari setiap perubahan yang ada di dalam hidup kamu. Jadi pikirkanlah hal-hal yang lebih penting dari pada menjadi kesal, marah, atau segala yang dapat berpengaruh buruk untuk kita. Nah, bahwa Tuhan Yesus selalu ingin memberikan yang terbaik. Pasti Tuhan itu akan memberikan yang terbaik. Saat kita mengalami kegagalan, pasti Tuhan punya rencana yang lebih indah lagi dari sebelumnya. Bukan hanya bagi kamu, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kamu. Yuk menjadi fleksibel seperti yang Tuhan ajarkan, untuk saling mengerti, saling memahami keadaan orang sekitar. Terlebih lagi dengan rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan senantiasa melindungi kami, memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini meskipun masih dalam secara online. Tapi kami bersyukur Tuhan, semangat kami tidak pernah berakhir meskipun corona masih ada di sekitar kami Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sahabat kecil yang tidak dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dikarenakan sakit. Kami berdoa agar sahabat kecil yang sedang sakit dapat pulih dari sakit penyakitnya dan dapat kembali mengikuti ibadah bersama kami pada minggu berikutnya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sahabat-sahabat kecil yang mau mengikuti PAS. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan bimbing mereka agar dapat mengikuti PAS dan menyelesaikan soal-soal dengan baik. Ya Tuhan, berikanlah kelancaran untuk mereka untuk mengisi soal-soal dan berikanlah mereka kelancaran dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Tuhan, kami juga berdoa agar nanti pada saat Natal kami dapat berkumpul bersama sahabat-sahabat kami, dapat merayakan Natal bersama. Ya Tuhan, kami berharap kita tidak merayakan secara online, tapi kita mau bertemu dengan mereka, saling melepas rindu untuk mengikuti Natal, untuk merayakan hari kelahiran Tuhan. Tapi apapun itu Tuhan, rencana terindah kami adalah berharap untuk bertemu teman-teman. Tetapi kembali lagi kepada Engkau Tuhan, segala yang terjadi atas kehendak Engkau ya Tuhan. Kami hanya bisa berharap, tapi hanya Tuhan yang berkehendak. Ya Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, dari segala kekurangan kami hanya bisa berharap hanya kepada Engkau saja. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita
nyanyi lagi yuk. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Terima kasih sahabat kecil telah beribadah bersama kami. Jangan lupa 5M-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk bantu kami dengan cara like,